Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada hari ini lagi-lagi menjadi sesuatu yang spesial karena pada malam hari ini narasumber saya adalah seorang wartawan, seorang tokoh pers, khususnya di Sumatera Barat, walaupun sebenarnya sudah kemana-mana juga, tapi lebih khususnya di Sumatera Barat. Tokoh senior, karena dari bincang-bincang beliau ini sudah berkecimpung di dunia pers barangkali sejak zaman Soeharto gitu. Nah ini tentu sangat menarik, kita bisa mengeksplor sejauh mana pendapat-pendapatnya terkait dengan dunia pers, dengan dunia kewartawanan itu, baik sejak zaman Soeharto, zaman Megawati, dan sekarang di zaman Jokowi. Kemudian juga barangkali kita juga tahu bahwa dunia pers ini tentu penuh dengan romansa, dengan dialektika, dengan romantika macam-macam. Nah, apalagi zamannya juga sudah berbeda. Kalau dulu di zaman beliau di awal-awal barangkali masih media cetak. Kalau sekarang sudah media cyber, nah ini barangkali nanti kita sambil bincang-bincang santai bisa langsung dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan saja dan kita sapa tokoh pers nasional, tokoh pers Sumatera Barat yang masih eksis sampai saat ini di bidang jurnalistik ini. Kita sapa Samsudarman PSSY Datuk Kakando. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Kita lebih akrab manggilnya Kanda karena memang selama ini saya juga memanggil beliau dengan Uda gitu ya, Nda ya. Iya. Kita langsung aja nih, Nda Sam. Boleh. Jadi pastinya pingin dari awal atau sejak kapan pertama kali Dasam ini tertarik atau mulai ke dunia jurnalistik ini, sejak kapan nih, Dasam? Makasih. Saya tertarik dengan jurnalistik ini ketika di akhir tahun 70-an. Akhir tahun 70-an? Iya. Jadi berarti 78, 79? 79 eksesnya. 79 ya? Iya. Oke. Tapi sebelum itu? Sebelum itu saya suka menulis. Menulis apa saja. Misalnya? Nulis profil daerah. Tapi waktu itu belum profesi wartawan ya? Belum. Oke. Jadi ketika dulu kan ada namanya zaman era Harmoko. Ada namanya koran masuk desa. Ya. Koran masuk desa itu khusus di Sumatera Barat, saya lebih fokus ke harian Singgalang. Saya dikasih kesempatan menulis apa saja. Menulis profil, menulis profil orang, desa, dan berita untuk konsumsi koran masuk desa lah. Iya. Guru saya itu namanya koordinator di Payakumbuh, Pak Sahrudin Said. Sekarang sudah almarhum. Dia seorang pensiunan TNI, berpangkat kapten. Orangnya disiplin sekali. Kalau salah aja menempatkan koma, apalagi titik, itu dicoret-coret. Begitu sakleknya waktu itu kali ya. Jadi kalau setelah dicoret-coret, kita harus ambil lagi, ulang lagi ketiknya. Ketiknya pakai mesin tik. Ya, kalau sekarang kan udah macam-macam kan. Setelah itu karena ditunjukkan satu, diajari satu, saya dapat 2. Beliau wartawan juga berarti? Ya, wartawan. Kalau di Payakumbuh 50 kota orang kenalnya Pak Indin. Ya. Itu Sekarang, di tahun 79-80. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu ingin menggali lebih awal lagi. Tapi mungkin karena Kanda ini langsung menjawab di posisi itu gitu. Jadi sahabat Ikhwanul, saya tahu persis dengan beliau karena sebenarnya beliau ini abang sepupu. Dan sejak SD itu memang tinggal bersama-sama. Dan saya lebih tahu Dasam itu. Waktu itu mungkin kalau saya SD
tahun 70 lah ya, SD 70, 71. Dasam ini waktu itu SD sekitar kelas 3, kelas 4. Itu kan udah pernah ikut lomba baca puisi segala macam. Nah, itu mungkin bisa cerita nggak Dasam? Mungkin mulai bertolaknya itu kan dari situ. Ya. Jadi supaya ada gambaran bahwa ternyata untuk menjadi seorang jurnalis itu bukan ujuk-ujuk jadi atau hobi menulis. Mungkin basic bisa macam-macam nih. Itu SD itu sudah baca puisi zaman itu gimana cerita? Jadi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ya? Saya sekolah di SD 5. 05. Ya. Waktu itu ada grup yang lebih konsen ke baca puisi itu. Di SD waktu itu? Iya. Gurunya penyair besar, Stardi Kholsum Bakri. Oh, waktu itu beliau di Tanjung Pinang? Iya. Oh, ada lagi namanya satu lagi Ibrahim Sattah. Ibrahim Sattah. Ya, seniman. Kalau Bang Sutarji udah diakui internasional. Oh ya, kita tahu. Kalau Ibrahim Sattah ya nasional lah. Dia seorang polisi. Ditempatkan di Bimas. Dia suka mengasuh anak-anak atau remaja baca puisi. Jadi waktu itu di SD itu, Dasam ikut grup itu. Iya. Jadi ada namanya yang mencari anak-anak yang suka baca puisi itu namanya Udin Bur, seorang seniman sastra lah. Ya. Akhirnya saya diajak ikut latihannya tuh di Balai Budaya namanya di Tanjung Pinang itu. Itu pasti curi-curi waktu itu ya. Iyalah. Karena kita tahu waktu itu kan tinggal sama paman waktu itu yang orangnya luar biasa juga, strength sekali gitu kan. Pasti curi-curian juga itu kan. Jadi kalau waktu latihan sama Bang Sutarji itu nggak bayar. Iya. Cuma kami karena dia orang peminum kan, suka minum bir, kami iuran lah. Misalnya Rp10 waktu itu. Iya udah besar itu udah kan. Besar Rp5 beli bir 1. Udah kita diajarin macam mana baca puisi, kemudian bagaimana nadanya. Puisinya puisi dia aja. Jadi dia kalau salah sedikit pasti nggak tahu kan. Kurang tekanan aja, intonasi dia udah nggak nyampe ini katanya gitu ya. Jadi berangkat dari situ ya ada namanya yang di Riau itu ada semacam tabloid lah gitu. Tapi stensilan. Ya, zaman itulah ya. Iya, namanya Sempena. Sempena nggak pernah dengar. Udah jauh kali. Jauh kali tahun itu. Disuruh nulis puisi. Iya. Nanti kalau dimuat dikasih hadiah. Hadiahnya tahu? Paling hadiahnya pena. Oleh Sutarji. Sutarji. Berarti cukup dekat dengan beliau waktu itu. Ya, kita muridnya kan. Iya betul. Sambil berjalan, waktu itu ada ulang tahun sekolah pendidikan guru, dekat Tugu Pensil di Tanjung Pinang itu sekolahnya. Saya direkomendasikan oleh Bang Udin untuk baca puisi. Puisinya terserah, puisi Bang Udin juga boleh, Bang Sutarji juga boleh. Tapi waktu itu kalau nggak salah baca puisi itu harus dihafal kan ya? Iya. Kalau sekarang sebenarnya kan baca puisi sudah membaca situ waktu itu apa namanya? Memang puisi namanya apa dulu? Saja. Iya benar, baca saja. Nah itu dihafal kalau nggak salah. Iya, harus hafal. Jadi akhirnya saya tampil. Meriah sekali kan. Nah itu yang masih ingat, yang masih pernah melihat Dasam itu baca saja itu pakai celana pendek, pakai baju putih. Masih ada nggak foto itu tuh? Ada. Kalau gitu nanti tolong dikirim kita itu Dasam pengalaman jadi, tak terlupakan. Pakai celana pendek hitam, kemudian pakai baju putih. Ada dasi kupu-kupu. Pakai dasi kupu bener ya, masih ingat foto dari samping itu kalau. Kenapa SPG yang ngambil? Waktu itu SPG ini ada kerjasama dengan SD 05 itu. Guru-gurunya kan ngajar praktek kan. Jadi mereka suka sama saya.
Dan akhirnya saya tampilnya udah lewat malam, jam 11 gitu kan. Bagi anak seusia saya jam 11 itu sudah ngantuk tuh. Apalagi zaman itu. Tetapi karena dikasih kesempatan tampilnya jam itu, kita harus tahan ngantuk. Dan kayaknya waktu itu berhasil. Sukses, ada aplaus dan ingat nggak puisinya apa itu? Aku guru. Aku guru. Oleh Bang Udin. Oh, Bang Udin itu. Oke, berarti sejak SD sudah mulai baca puisi, sudah mulai menulis puisi, kemudian masuk di semacam buletin atau sempena. Terus tamat SD dasam ke tamat SD. Ya, maksudnya menyambung ke ST. ST itu sekolah teknik ya. Sekarang nggak ada lagi. Dulu STN, Sekolah Teknik Negeri. Nah, biasanya habis STN baru STM kan gitu ya, Sekolah Teknik Menengah. Nah, ini kok lari ke STM, padahal arahnya mungkin nggak ke situ gitu, atau gimana? Jadi gitu. Sebetulnya kalau dikaji di runut, Pak Tuo saya, namanya Fakhrudin HS, Datuk Maju Indo. Di Payakumbuh? Iya. Sekarang sudah meninggal. Dia seorang penulis tafsir Al-Quran terkenal di Indonesia. Penulis ensiklopedi Islam. Itu masih ada hubungan dengan kita? Kakak dari ayah. Oh. Jadi HS itu Husin. Nama ayah saya Samsudin HS, Samsudin Husin gitu kan. Jadi menurut orang-orang banyak ada garis. Ada sebenarnya itu ada dari atas terah untuk begitu tuh arah ke sana itu ada gitu. Atau mungkin itu sehingga namanya Samsudarman PSSY. PSSY itu apa itu, Dalam? Oh, putra si pisang Samsudin. Oh, putra si pisang itu suku. Samsudin itu nama bapak. Nama bapak. Baik, sahabat Ikhwanul, kalau boleh kita pilah-pilah masanya, berarti beliau ini menjadi terjun ke dunia jurnalis ini memang berasal dari yang dulunya saja baca puisi, kemudian mencoba menulis, dan alhamdulillah waktu itu rezeki barangkali dididik oleh tokoh yang luar biasa sampai sekarang namanya jenderal seniman orang yang begitu ya. Oke, habis itu di ST kemudian dasam kemana, langsung ke Padang apa langsung itu apa gimana cerita? Langsung ke Padang. Oh begitu. Pulang kampung ke Payakumbuh. Pulang kampung Payakumbuh. Dan kita mulai belajar menulis berita. Oh gitu. Jadi yang ngajar itu Pak Sarudin saya tadi, Pak itu. Orangnya disiplin sekali. Kuku misalnya ini wartawan. Wartawan itu kan identik dengan urakan. Bajunya kadang-kadang 2 hari nggak ganti, rambutnya panjang, kukunya panjang. Iya, pokoknya selebor seenaknya lah gitu ya. Tapi dengan Pak Indin nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Jangankan itu, kuku saja panjang. Dia bilang, kuku kamu panjang potong, nggak usah pergi ke lapang liputan. Wah, itu luar biasa untuk zaman segitu sudah mulai memikirkan penampilan dan menghargai profesi kan gitu dia. Iya, saya pernah punya pengalaman yang nggak bisa saya lupakan sampai hari ini. Waktu itu saya kan kampung ini kan 9 kilo dari Payakumbuh. Iya, Setuju Bandar Dalam. Iya, Setuju Bandar Dalam. Saya dapat tugas untuk meliput Hari Pahlawan besok. Sementara saya masih di Payakumbuh. Waktu itu kan belum ada kendaraan oplet. Saya nggak bisa pulang. Waktu liputan itu saya pakai baju training. Training yang garis baju olahraga kan. Jadi rupanya Pak Indin itu juga karena dia tentara, pensiunan tentara kan hadir juga di upacara itu. Itu yang di lapangan Poliko tuh. Jadi Hatip Sulaiman itu ya? Bukan. Di pasar. Oh, di pasar. Inspektur upacaranya Bupati Burhanuddin namanya, Burhanuddin Putih. Teman Pak Indin tuh. Iya. Begitu nampak saya dia panggil, sini katanya. Saya pikir apa kesalahan saya, apa dosa saya kemarin. Rupanya yang jadi masalah baju itu. Pulang aja kamu katanya. Ya namanya kita junior anak asuh dia, kita pulang besok. Jadi pulang itu nggak jadi saya liputan itu. Memang di stop sama dia. Ya akhirnya dia aja yang bikinnya.
begitu. Sampai saat ini saya masih ingat. Kalau kita ke rumahnya, dia paling sayang sama saya. Iya, betul. Kalau ke rumahnya kan banyak majalah, banyak buku. Iya. Saya suka, Pak pinjam Pak. Bawa lah. Berapa hari? Dia tanya berapa hari. Saya bilang 2 hari. Hari ketiga pasti dia tanya, buku kemarin mana? Tinggal di rumah, jemput. Gitu. Berarti mungkin gini dah Sam. Beliau itu karena ada satu quote, kalimat bijak yang pernah saya baca. Orang yang mencintai buku adalah orang yang tidak pernah meminjamkannya. Dan orang yang tidak pernah mengembalikan buku yang dia pinjam. Kalau pepatah Arabnya hanya orang bodoh yang mengembalikan buku yang dia pinjam. Nah, berarti pas. Jadi sebetulnya mungkin beliau itu. Jadi daripada ini mending berapa hari? 2 hari, cukup hari ketiga mana kan gitu kan. Kemudian ada lagi yang diterapkan di rumah itu. Kan disusun. Itu kalau tidak seperti susunannya yang seperti awal, yang kita ambil, dia paling marah. Berarti dia tahu persis. Ya, tahu, luar biasa. Berarti sebenarnya kalau dipikir, Kanda Samsudarman ini bersyukur mendapat pembimbing yang orang-orang benar semua waktu itu ya. Luar biasa. Ya, dan kalau kita lihat sampai hari ini saya terus terang Dasam banyak bergaul dengan kawan-kawan wartawan. Ya. Mungkin yang udah seumur ini yang masih rapi tampil begini jarang-jarang juga. Ini mungkin karena kebiasaan kan, karena terbiasa terbawa terus gitu ya. Ya karena didikan itu. Oke. Kalau dulu saya suka sekali-sekali urakan juga kan. Misalnya rambut panjang. Iya. Kalau sama dia nggak bisa. Bisa ya. Harus rapi bersih. Oke. Nah itu. Tapi tidak ada alasan bajunya kumal gitu kan. Dia mau membelikan baju untuk saya, belikan celana untuk saya. 1 kali 6 bulan saya dapat 2 setel. Itu udah di Singgalang? Di koran masuk desanya. Oh gitu. Jadi, berarti belum wartawan Singgalang. Iya, pembantu namanya. Pembantu ya. Tapi belum punya kartu pers itu belum. Belum lama. Nah, oke, Dasam. Ini supaya waktu kita terbatas, saya pingin setidaknya di proses awal kita udah membaca, sudah tahu bahwa menjadi wartawan zaman itu ada step-step yang harus dilalui. Enggak ujuk-ujuk bisa tahu-tahu nulis, tahu-tahu masukin, udah jadi wartawan pula, pakai baju pers segala macam, enggak gitu-gitu juga kan gitu ya. Ini awalnya nih ya. Oke. Kalau kita stop sampai di situ Dasam, berarti itulah pendidikan awal non formal yang dihadapi untuk menjadi. Kapan Dasam mulai masuk menjadi namanya orang wartawan atau punya kartu itu? Atau ada lagi proses yang dilalui sejak itu? Waktu itu Harian Singgalang butuh wartawan. Butuh wartawan. Itu tahun berapa kira-kira? Awal 82. Awal 82. Oke. Pak Sarudin Said itu tanya, kamu mau jadi wartawan? Kalau Bapak rekomendasikan saya mau. Sekarang katanya pergi ke kantor redaksi itu di Padang, Jalan Veteran 17 itu. Temui orang ini, dikasih surat. Apa isi suratnya? Saya nggak tahu. Saya diterima oleh Mendiang. Saprudin Arifin kan? Bukan. Yusfik Helmi namanya. Yusfik Helmi tahu. Wakil pemimpin redaksi waktu itu. Terima. Begitu dia baca. Oke, saya terima. Yang dibaca contoh tulisan? Surat yang diterima. Rekomendasi dari beliau kan gitu kan? Berarti nggak kaleng-kaleng juga yang dia kirim. Jadi setelah itu tunggu ya, tunggu sampai 3 bulan saya. Enggak juga ada, tapi saya tetap nulis berita. Koran Masuk Desa tadi. Saya pernah ditinggal Pak Indin itu, dia pergi liputan MTQ di Aceh. Dia percayakan sama saya. Koran Singgalang edisi Masuk Desa itu 1 lembar itu 4 halaman. Sisipan. Dia bilang Pak Indin itu kamu tanggung jawab selama saya pergi. Ya mau tak mau kalau dikasih tanggung jawab, kita semua editing, menyiapkan berita. Kalau selama ini kan dia hanya editing. Akhirnya selama dia pergi itu,
lebih 80% isi di handle oleh Dasam. Saya ngisi, saya ngedit, saya berarti kayak pemeret bayangan lah, kira-kira gitu lah kan. Nah, jadi setelah itu, setelah dia pulang, dia kan tengok tuh. Baguslah katanya. Dia telepon Padang tuh. Saya kira katanya udah bisa nih dilepas katanya. Ya. Pas. Akhirnya dipanggil lagi Padang. Pokoknya orang percaya lah ya. Lantas disuruh pilih. Kamu mau di daerah mana? Sebetulnya hari itu ada 2 termasuk saya yang dipanggil karena saya waktu itu teman satu angkatan lah nih ya. Ya, teman satu angkatan. Siapa itu? Nasril Zainun namanya. Nasril. Seorang buya, seorang orang Muhammadiyah, pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Limapu Kota dari PBB. Sekarang enggak lagi. Ya. Akhirnya saya pilih Padang Panjang. Kenapa? Tahun 82 itu sekitar bulan Oktober. Kenapa saya pilih Padang Panjang di samping dekat dengan Payakumbuh? Satu. Ya. Ke Padang juga dekat nih kan? Iya, jalur. Kemudian saya punya ikatan dengan Payakumbuh waktu itu. Calon istri saya kan kerja di Payakumbuh. Oh iya. Akhirnya saya Payakumbuh. Di Payakumbuh itu saya diawasi oleh wakil pimpinan redaksi yang satu lagi namanya dia seorang seniman namanya Khairul Harun. Khairul Harun sekarang sudah meninggal. Jadi dia mengajar di ISI. Dulu namanya ASKI. Dia ngajar seni situ ya. Jadi setiap dia datang, dia pasti beli koran. Saya bilang sama dia, nggak usah beli lah bang, ambil aja lah koran saya aja. Oh, enggak, ini di koran ini dikirim ke Padang Panjang untuk dipasarkan, untuk dijual. Ya. Akhirnya dia beli. Dia orang yang termasuk pimpinan di Harian Singgalang itu yang suka sama saya. Karena dia orang seniman, kadang-kadang pergi Basalung, Senen Minang, Randai. Malah yang lebih gila lagi, saya pernah dibawa ke Lubuk Basung sama seorang profesor untuk menonton orang jual obat. Orang Minang ya jual obat di pasar itu kan ceritanya ya mulai dari orator sebetulnya. Dan dia nggak pakai teks, bisa nyambung. Sebetulnya kalau dipikir ada yang namanya seorang yang jual obat itu Datuk Dalu, Uncle Dalu, terkenal sekali dia. Tahu. Uncle D. Uncle D. Ya. Dia orang Kayu Tanam. Ya, tapi tinggal di Padang. Ya. Ya. Yang dijualnya obat untuk penyegar mulut itu, katanya obat cuci perut. Ya. Pokoknya asal dia yang jual obat pasti rame. Ya. Kemudian yang dijualnya orang nggak hitung tahu apa lagi gitu. Pokoknya enak kan, permen tuh. Ya begitulah. Apa tuh yang maksudnya sehingga dia ajak nonton bagaimana orang jual obat? Kira-kira apa yang dia inginkan dari situ? Dia inginkan bisa, apa wawasan, apa cara bertutur, mungkin itu kali ya. Bisa jadi. Tetapi ketika kita pulang, kamu tulis itu katanya. Oh gitu. Iya makanya. Ada lagi seorang seniman Sumbar, Bang Wisranadi. Wisranadi tahu pasti. Tahu. Semua orang juga dengar. Jadi ada pertunjukan Randai di Taman Budaya. Waktu itu Bang Wisran kerja di Harian Singgalang. Saya masih status magang kan. Dia nggak pernah bilang nanti kita pergi nonton Randai, nanti kamu masing-masing tulis. Kita pergi berempat lah sama dia. Pokoknya aja nih kan. Aja. Waktu pulang, dia bilang tulis ya untuk besok. Waduh. Jadi kalau kita bisa tarik zaman itu cara mendidik itu memang bukan dia ajarin tetap ayo nonton, tinggal orangnya lagi. Benar-benar serius apa tidak. Benar-benar kalau sebagian orang alah nonton nggak enak kok cuek aja kan gitu kan. Betul. Nah, beberapa tahun kemudian, mungkin belasan tahun kemudian ketika saya jadi redaktur pelaksana, kalau ada orang melamar jadi wartawan, saya yang termasuk orang yang menentukan terima atau tidak. Ngujinya mudah aja.
Coba kamu pergi ke tepi Pantai Purus itu, apa yang kamu lihat? Sejauh mana ketajaman dia dalam melihat, lalu menerjemahkan ke tulisan, barangkali gitu. Iya, itu maksudnya. Artinya saya di Harian Singgalang itu, kalau dalam buku wartawan Singgalang, Petranes 17 namanya, itu tentang saya dari KMD ke redaktur pelaksana. Judulnya yang menceritakan tentang Dasam. Iya. Clipping itu masih ada? Ada bukunya. Oh, ada bukunya. Tapi bukunya tebal. Enggak, kita minta minimal judulnya Dasam, di foto dikirim ke kita. Dari KMD ke redaktur pelaksana. Dulu orang jadi redaktur pelaksana itu tidak gampang. Nah, itu yang mau tanya Dasam. Iya. Jadi apa nih Dasam? Singkat, kita terbatas juga waktu kita. Tapi yang pingin mengulik dari nol itu tadi, tapi jangan ada yang lepas. Sebenarnya seberapa berat atau seberapa gampang jadi wartawan zaman dulu itu gimana sih Dasam? Kalau zaman dulu itu atau angkatan Dasam sendiri waktu itu siapa aja tuh yang seangkatan dengan Dasam? Nasril Zainun itu. Terus satu angkatan. Tapi dia di tengah jalan turun ya. Dia kan orang partai politik. Kalau Safrial Arifin, Safrudin Arifin itu di kakak saya, dia di Jakarta. Kan pernah Pimret Singgalang? Enggak. Bukan ya? Redaktur Minggu dia. Oh gitu. Jadi strukturnya gitu. Ada reporter, kemudian ada redaktur, ada koordinator redaktur. Ya. Malah waktu zaman saya itu ada namanya koordinator redaktur, saya pernah jabat itu. Kemudian jadi redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana itu bagi saya sudah puncaknya. Kalau di pemerintahan mungkin semacam sekretaris daerah. Betul, kita yang menentukan ini dimuat apa tidak, ini lengkap apa tidak. Edi Utama hanya redaktur tamu. Ya. Ada satu lagi yang lari ke bola itu. Hardiman Koto. Dia redaktur olahraga. Oh, khusus olahraga. Yeah. Karena Dasam, saya kuliah masuk ke Padang itu kan 81. Yeah. Sudah mulai menulis. Yeah. 82, 83 mulai belajar. Nah, itu dengan Dacap itu. Dacap. Makanya setiap hari waktu itu sering ke dia kan, tapi karena kita kuliah tidak mungkin jadi wartawan, ini jadi hobi. Yeah. Maka 80-an itu tulisan saya di Singgalang, di haluan paling banyak waktu itu gitu. Yeah. Sekarang udah, memang merasakan apa yang Dasam bilang tadi. Sudah almarhum. Ya. Nah, ini apa nih? Nggak pakai nih gitu kan. Betul. Ini apa? Ini bukan nulis gitu tuh. Sampai kita bisa kan gitu. Jadi dalam sepanjang karir saya sebagai wartawan, saya hanya belum pernah jadi redaktur olahraga. Oh, redaktur olahraga. Redaktur KMD, redaktur seni, kerja sama seni itu bisa di opini. Oh, masuk di opini ya. Masuk di opini. Tapi yang namanya olahraga itu karena yang tidak spesifik kan, belum pernah. Dan memang yang tahu Dasam nggak pernah ada hobi olahraga apa gitu. Tapi kalau redaktur ekonomi, redaktur mancanegara namanya, redaktur nasional, sudah pernah. Redaktur daerah, semua dijalani. Okay. Akhirnya ketika Pak Adi Bermasa ya, yang gemuk itu, ada mutasi, saya jadi orang pilihan pertama. Kenapa? Dalam beberapa hal saya karena karir gitu kan, betul. Jadi wartawan teladan di kantor kan, kemudian ada sejumlah prestasi, itu dasarnya. Sebetulnya waktu itu saya berat juga menggantikan Ma'adi kan, warga kita manggil Ma'adi. Ma'adi itu orang Payakumbuh. Saya jadi redaktur pelaksana hanya sendiri, padahal zaman Ma'adi itu 2. Hasil Caniago 1. Oh, Hasil Caniago. Ketika saya. Berarti sama Hasil Caniago itu Dasam? Kalau jabatannya dia tidak lebih tinggi. Oh, iya, tapi kalau soal usia, saya lebih tua. Dia panggil sampai hari ini dia panggil Tuan. Tuan. Dialek Payakumbuh ya? Iya, dia bukan panggil udah. Oke. Panggil Tuan. Nah,
Kalau Ma'adi lebih tua dari saya. Kemudian waktu itu pimpinan redaksinya dari Sofyan, sekarang juga sudah meninggal. Nah, ini banyak dari pekerjaan itu, redaktur pelaksana itu tidak gampang. Jadi macam-macam lah. Kalau salah kalau besoknya salah judul misalnya, tinggal I-nya, tinggal A-nya, ketika jadi ketiak, buaya jadi buaya, sasaran pertama saya. Nah, jadi setelah itu sempat jadi redaktur pelaksana selama 8 tahun. Wah, 8 tahun ya? 8 tahun banyak. Dari tahun 80? Dari tahun 2002 sampai 2010. Oh, redaktur pelaksana di harian sampai saya pensiun gitu, sampai 2011. Nah, dan waktu itu soal opera kita main kan. Kalau ada orang survei, SNLSN namanya, lembaga survei media itu, ya kita harus bom beritanya supaya naik operanya. Saya pernah gini, soal opera saya pernah pengalaman. Ketika itu krisis Oplah Singgalang itu tinggal 5.600. Setiap hari bertengkar. Orang perusahaan yang jual. Percetakan ya. Gimana koran mau laku? Datanglah Rahmat gitu. Kalau bagi saya Rahmat, tapi bagi Indonesia musibah. Apa itu? Tsunami. Oh, tsunami itu ya, tsunami. Oh, itu ya. Tsunami Aceh itu 2004. Ya. Ketika Oplah itu 5.600, kecil. Itu pada waktu itu kecil, termasuk kecil ya? Iya, saya repelnya. Pimpinan redaksinya nggak ada, sakit, pergi ke Mekah, 100 hari dia nggak ada. Ada yang bantu saya, Mas Redi Musanif namanya. Kita fokus aja ke tsunami. Berita tsunami ya. Akhirnya lewat 20 deh. Bisa naik di 20.000 ya. Jadi memanfaatkan momentum tapi dalam tanda kutip ya. Dengan mungkin bagi orang lain ya musibahan ya. Namanya pers kan memang harus memberitakan apa adanya kan. Di samping itu kita mengumpulkan dana untuk Aceh. Oh iya, juga ikut mengumpulkan itu ya. Banyak. Kalau waktu itu dapat 300 juta udah besar sekali itu. Nah, Dasam. Dasam mulai berkiprah terjun di dunia jurnalistik mulai sejak zaman Soeharto, sudah mulai menulis, sudah mulai sudah mulai berkarya sampai zaman Jokowi, masih bahkan sekarang mungkin masih ya online. Sekarang Dasam sebagai posisi di mana, di PWI atau di apa sekarang, atau masih megang? Saya pernah jadi ketua PWI Padang Panjang. Padang Panjang. Sekarang saya Dewan Penasihat PWI Padang Panjang. Masih sampai sekarang. Saya sekarang wartawan media online. Fajar Sumbarkom namanya. Oh, Fajar Sumbarkom. Ya, saya masih nulis berita, nulis artikel. Pokoknya nulis apa saja. Nah, yang ingin kita tanya Dasam, waktu itu sebagai profesi wartawan ini kan juga dipandang macam-macam gitu ya. Kemudian yang dialami juga ada. Nah, dari sekian presiden, zaman presiden yang Dasam itu di zaman siapa yang profesi itu agak tertekan atau ada itu kira-kira, atau memang nggak pernah, memang wartawan itu dia posisinya ya memang betul-betul yang paling susah, kita hati-hati ya. Pekerjaan itu, semua pekerjaan harus hati. Di zaman Soeharto, itu kalau sedikit salah, pernah di koran saya itu, salah apa nih? Salah tulis nama atau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau bagaimana? Ya, itu termasuk yang lebih fatal. Berarti diarahkan harus begini, pers harus begini nggak? Bukan itu. Berpandai-pandai aja. Tapi jangan salah. Di Singgalang itu pernah Soeharto bersalaman dengan tangan kiri. Sebetulnya dia bukan salaman tangan kiri, cuman foto ya kali ya. Fotonya terbalik, pasang dulu kan pakai. Sesudah itu ada tulis yang salah. Sebetulnya bukan saya. Teman yang bikin, Babi Soeharto. Oh, Babi. Maksudnya Bobby Soeharto. Bobby Soeharto siapa? Ada nama orang teman itu. Oh gitu. Tertulis Babi Soeharto. Oh, panjang urusannya.
Walaupun bisa diklarifikasi, tapi Laksusda waktu itu kan ada. Oke. Intinya di zaman Soeharto memang harus ekstra lah ya dalam menulis, dan setiap ada kesalahan-kesalahan memang ada tindak lanjut habis itu gitu ya. Bisa-bisa keluarga kita diselidiki. Ini ada yang lain lah. Ini ada aplikasi kemana, nih orang dari mana, mungkin bisa dilihat gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau kita udah bisa simpulkan, ternyata menjadi wartawan zaman dulu itu banyak tahapannya, harus tes, harus ini untuk mendapat kartu pers itu kan nggak main-main dulu kan gitu. Jadi wartawan anggota PWI, wow kayaknya udah gimana gitu ya. Keren sekali. Keren gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kayaknya gampang nih Dasam kan gitu. Nah, sekarang melihat paradigma ini, dulu media cetak, oplah, berdasarkan oplah, dan hampir siapapun pada zaman itu kita bangun pagi pasti cari koran. Sedangkan kalau sekarang dunia sudah di tangan kita nih. Tinggal pegang handphone, kita mau berita apapun gitu kan, sudah bisa di sini kan gitu. Itu Dasam sebagai wartawan senior nih melihat apa lebih dimudahkan atau bagaimana nih melihat fenomena ini Dasam? Dasam pernah baca hasil sebuah penelitian tentang media cetak. Ada namanya Raja Koran Murdoch. Tahu? Murdoch itu memperkirakan media cetak ini akan habis tahun 2040. 2040 itu habis total. Walaupun sekarang sebetulnya udah mulai pergerakannya lebih cepat. Sekarang oplah koran itu 5.000 koran daerah. Malah koran besar itu beralih ke online. Udah online semua sekarang kan. Misalnya Republika. Bola yang Haluan, Tribun semua kan sudah bisa dilihat di. Ada versi online-nya. Ada divisinya. Jadi suatu saat kalau menurut perkiraan tidak sampai tahun 2030 aja udah nggak ada lagi media cetak. Orang main media online. Ada yang berubah ketika wartawan zaman dulu itu dibanding wartawan zaman sekarang. Sekarang mudah mendapatkan identitas, entah macam mana caranya, tadi bayar. Kalau dulu tidak, karena satu-satunya organisasi wartawan itu hanya PWI. Oh, zaman itu ya. Legalitasnya tinggi, kartunya biru. Kalau kita datang kadang-kadang di pintu pejabat, ruang pejabat itu, dia lihat itu aja udah. Bukan. Wartawan yang ingin wawancara harus memperlihatkan kartu biru. Oh gitu. Susah mendapatkannya. Saya sendiri untuk menjadi anggota biasa itu tesnya 4 kali. 4 kali tes. Baru dapat anggota biasa di PWI. Habis itu? Habis anggota biasa apa lagi tuh? Nggak ada lagi. Oh gitu. Itu yang paling tinggi anggota. Jadi anggota biasa itu berhak, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih jadi pengurus PWI. Oh, berarti udah punya hak suara lah. Suara penuh. Malah sekarang karena faktor usia kan, ketika usianya 60 tahun ke atas, kartunya sudah seumur hidup. Tapi kalau di bawah itu, pergantiannya sekali 3 tahun. Dan tidak boleh tidak. Karena kita udah banyak kenal sama orang, banyak relasi. Ya, kalau kita sama teman-teman, umumnya pejabat daerah ini kan usianya di bawah kan. Dia nggak pernah tanya, punya kartu PWI nggak? Ya udah. Oke. Nah, sekarang Dasam, melihat fenomena saat ini, kan ini kita bukan artinya mau mendiskreditkan satu profesi. Di profesi apapun plus minus pasti ada, hitam putih pasti ada, warna-warni pasti ada di profesi apapun. Termasuk wartawan, termasuk wartawan sebenarnya kan gitu kan. Nah, melihat hal yang begini, kayak sekarang apalagi kadang-kadang ada wartawan, kalau dulu WTS, wartawan tanpa surat kabar. Kalau sekarang ada wartawan bodrek, ada wartawan apalah gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang sudah meresahkan gitu Dasam. Melihat tingkah yang begini sebagai tokoh senior di PWI itu, kasihan, miris atau gimana? Miris sekali. Merusak profesi apa kan gitu ya. Merusak nama profesi. Orang kadang-kadang dia wartawan abal-abal, orang nuduhnya ini pekerjaan wartawan. Nah, yang kena kan wartawan semua. Yang kena kan profesi wartawan. Tapi sebenarnya gini, wartawan itu kan ada wadah yang menaungi dia.
Kalau di Indonesia sekarang lebih dari 30 organisasi wartawan. Oke. Yang diakui Dewan Pers itu, PWI, AJI, IJTI ya, televisi. Kemudian ada lagi ikatan yang dari media online itu. Itu betul, orang-orang itu betul-betul wartawan. Tapi yang banyak ini, contohnya di sebuah kota kecil tempat saya, penduduknya 60.000, wartawannya 60. Tapi setelah ditelusuri, wartawan anggota PWI itu hanya 17 orang. Itu pun yang aktif sekitar 10. Sementara yang lain ini, jadi sekarang kalau ada jumpa pers, yang hadirnya puluhan. Kalau satu orang aja nulis satu berita, itu udah puluhan beritanya. Tapi kenyataannya tidak, dia hadir aja, terima amplop. Itu yang memang jadi penyebabnya ada. Media tempat dia bekerja itu pekerjanya tidak digaji. Kalau dulu saya digaji. Mungkin karena tidak digaji, pandai-pandailah mencari hidup kan gitu. Kadang-kadang sehingga dengan semua cara lah dia lakukan kan gitu. Apa yang dapat aja kan. Oke. Sahabat Ikhwanul, menarik sebenarnya mengulik-ngulik terkait Kanda Samsudarman ini, karena beliau memang kita tahu dan banyak yang kenal pasti memang sudah dari awal merintis, memang sampai saat ini rasanya sudah tidak banyak juga seusia beliau ini, tapi masih eksis di bidang jurnalistik ini gitu Sam ya. Nah, terkait sampai saat ini apa nih tantangan terbesar ke depan bagi para jurnalis ini, apa nih Sam? Tantangan ke depan sesuai dengan kemajuan tadi itu. Oh itu ya? Berarti emang harus menguasai teknologi. Tapi kadang-kadang saya dengar kan, kadang-kadang heran juga kan, ada wartawan yang tidak bisa membuat berita, tapi dia ngaku wartawan. Tapi wartawan juga. Iya. Entah dari mana. Entah apa yang dia andalkan sehingga bisa ini bisa jadi wartawan. Kemudian juga etika. Wartawan ini kan ada etikanya juga, misalnya arsitek, itu ada etikanya, ada. Arsitek harus begini kan gitu tuh kan. Tapi yang paling penting jadi wartawan itu tidak boleh mengadili. Kuncinya itu. Mengadili duluan, mengejas langsung gitu ya. Iya, nggak boleh. Praduga tak bersalah itu harus dan berimbang kan gitu. Jadi beritanya harus soft. Enak gitu. Iya. Sifatnya informatif lah kan gitu ya. Kenapa sebuah koran media nasional sebesar seperti Kompas dia tidak pernah menuding orang. Menuduh langsung gitu tuh? Tidak pernah. Jangankan itu, ketika sebuah... Tapi kan mungkin gini Sam, dengan judul yang bombastis seperti itu, ini oplah naik, ini kan orang langsung baca gitu. Enggak. Koran lampu merah itu enggak menarik. Gitu. Kasihan koran-koran seperti itu. Iya. Di tempat saya, Kota Serambi Mekah, pesantren enggak mau gantung di papan itu. Janda beranak 3 diperkosa rame-rame, kan gitu. Iya. Padahal isinya juga nggak begitu kan gitu. Iya. Cuma dia jual judulnya aja. Dengan ini orang baca, viewer tambah, subscriber tambah nih kan gitu. Ada teman saya jadi redaktur koran merah itu. Sekarang dia masih sudah tidak jadi wartawan lagi. Dia katanya menyesal, merusak. Sekarang baru terasa kali ya. Dia tidak bekerja sebagai wartawan lagi. Tapi dulu, ya begitulah wartawan kan. Tapi sahabat Ikhwanul, kadang-kadang kita punya pendidikan, lalu kita memilih profesi, tapi boleh dikatakan mungkin seorang wartawan itu boleh dihitung dengan jari lah yang hidupnya mapan, atau katakanlah hidupnya berkecukupan, atau bagaimana Sam? Tergantung orangnya. Ketika saya sudah off di harian Singgalang, udah katanya masih diajak, tapi saya nggak mau. Sudahlah sampai di situ. Saya lebih banyak bekerja di bidang kemasyarakatan, di bidang sosial.
saya gini-gini, saya pernah dinombatkan sebagai tokoh masyarakat, tokoh peduli masyarakat. Oh gitu, di Padang Panjang. Padang Panjang. Itu tidak semua orang bisa dapat. Iya. Dan yang menyerahkan sertifikat itu gubernur. Oh. Saya punya. Iya. Jadi kalau orang ingin tahu, saya bisa perlihatkan. Ya. Kemudian dalam banyak hal kepedulian sosial ini terus dijaga, terus ditingkatkan. Orang di Padang Panjang misalnya tempat saya tinggal itu, orang manggil saya bukan Pak Sam, tapi ketua. Saya pernah jadi ketua Padang Panjang Peduli, ketua PWI, ketua LPM, ketua BKM, ketua komite, banyak ketua. Akhirnya yang paling pas tuh ketua lah. Pas ketua. Kenapa orang milih saya? Saya tahu, sadar saya, supaya urusan lancar. Dengan siapa saja, itu kunci. Karena mungkin hubungan baik sudah terjalin ke semua lini kan gitu kan. Bisa telepon aja, bisa kepala daerah atau yang lain-lainnya, kepala dinas. Oke, sahabat Ikhwanul, kita punya waktu juga sangat terbatas, banyak sekali sebenarnya. Saya sebenarnya lebih ingin memperdalam lagi. Tadinya hobi awal beliau yang menulis saja dan membaca saja tadi lama-lama hilang. Kenapa? Karena banyak seniman-seniman Padang beliau nggak pernah ada lagi kita dengar, entah baca puisi atau gimana gitu kan. Tapi sudah lebih terjun ke jurnalistik. Sekarang kalau kita boleh fokuskan ke bidang jurnalistik, Dasam, apa nih pesan yang harus Dasam sampaikan kepada khususnya junior-junior wartawan sekarang, baik wartawan online maupun ini, apa pesan yang sangat krusial yang harus dipegang itu apa, Dasam? Harus terus belajar. Terus belajar. Kalau menulis gunakan EYD. Ya. Tidak carut-marut. Oke. Tidak mengadili. Terus belajar, semakin mungkin bisa saya seperti saya, semakin bertambah usia, semakin banyak pengalaman yang harus, ya ada yang enaknya, ada yang tidak enak, itu udah pasti. Jadi kepada junior saya, teruslah belajar. Jangan pernah berhenti belajar menulis itu. Menulis apa dan aja. Itu nggak ada khatamnya, mungkin begitu ya? Nggak ada, sama dengan profesi itu. Wartawan itu nggak ada pensiunnya. Kalau saya bekerja di perusahaan, pernah ada di Harian Singgalang. Dari bawah sampai redaktur pelaksana. Begitu off, kewartawanannya tidak pernah pensiun. Oh iya, benar. Gatal-gatal tangan nih. Pasti. Dan begitu melihat sesuatu, cepat sekali intuisi kita, ini bagus nih. Kan gitu ya. Punya ada rasa itu langsung kena kan gitu ya. Berarti wajah dunia jurnalistik itu mungkin sama aja dengan arsitek, Dasam. Karena di dalam arsitektur itu juga ada prinsip utama, itu adalah learning by doing. Jadi kita belajar sambil mengerjakan. Belajar terus tapi nggak pernah dikerjakan, nggak juga kan gitu ya. Berarti sambil belajar terus mencoba bekerja, dikerjakan sampai suatu saat pasti ini mencapai target atau yang kita harapkan, atau tingkatan tadi, yang yang diakui. Tidak mudah orang mengakui kita, ini wartawan, ini wartawannya seperti ini, ini. Kebanyakan orang menilai wartawan itu kan sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya ada, tapi masih banyak. Saya masih ketemu yang baik, yang punya dedikasi, itu tetap ada. Jangan orang sampai kalau kita menghadapi wartawan, janganlah, biarin aja lah. Apalagi zaman sekarang kan. Oke. Sekarang pertanyaan, tokoh jurnalistik nasional yang Dasam anggap baik dan menjadi panutan siapa kira-kira, Dasam? Yang sampai saat ini masih hidup mungkin? Atau mungkin yang sudah meninggal, atau Yakob misalnya. Yakob Utama. Kompas tuh ya? Iya, Kompas. Yakob Utama tuh orang Katolik. Iya. Tapi Dasam sama dia ya? Pernah saya praktik magang sana. Orangnya tidak banyak cerita, tapi apa yang disampaikan besar sekali manfaatnya. Kalau guru bahasa Indonesia saya namanya Mendiang Suhardi Idris, seorang
wartawan, Ya. penulis, korektor di TVRI. Kalau kita menulis titiknya aja, titiknya salah. Jadi masalahnya. Masalah. Kemudian membuat istilah. Kalau bisa istilah-istilah yang di Minang itu dipopulerkan menjadi nasional. Oh gitu. Istilah Minang, iya. Tapi diangkat menjadi nasional. Misalnya ada nggak yang pernah? Ada pasung. Apa? Pasung. Pasung. Pasung itu bahasa apa? Bahasa Minang, pasung. Bahasa Minang. Namanya wartawan yang mempopulerkan itu. Maksudnya pasung itu orang gila, orang yang sakit jiwa. Orang dipasung. Yang dipasung. Kalau bahasa Indonesianya apa? Orang kenalnya pasung. Iya. Padahal pasung itu berasal dari bahasa Minang. Minang. Ya. Terus ada yang lain kira-kira ada Sam? Yang lain apa lagi? Jadi gini, saya pernah menulis. Waktu itu ada istilah juga menyigi, sigi. Ya sigi bisa. Sigi itu kan bahasa Pariaman gitu kan. Iya. Jadi saya pernah menulis menyigi cikal bakal Padang kota tercinta. Iya bisa. Jadi melihat sejarah kota Padang awalnya gimana. Waktu itu bingung juga mau memilih, tapi cobalah kira-kira menyigi ini gimana gitu. Tapi diterbitkan tuh oleh Haluan waktu itu ada tulisan saya. Menyigi itu artinya mendalami. Iya, melihat lebih dalam gitu ya. Oke, berarti yang kayak gitu yang peran beliau itu ya. Oke, sekarang tokoh jurnalistik Sumatera Barat. Ya. Yang Dasam salut sama orang itu Pak Pandu. Mendiang Pak Pandu, wartawan Kompas di Padang. Sekarang udah meninggal. Iya. Tapi waktu itu wartawan Kompas di Padang. Di Padang, kemudian pindah ke beberapa daerah. Tapi di Sumatera Barat. Iya. Selain dari itu, guru saya Pak Sarudin Said. Kalau sekarang susah cari. Waduh, ini sahabat Ikhwanul, saya tidak menyimpulkan, tetapi dari perbincangan ini mungkin ada benang merah yang bisa kita tarik ya, bahwa seorang Sam Sudarman PSSY melihat susah itu bukan berarti tidak ada, pasti ada. Tapi memang menurut takaran atau menurut versi beliau, susah menyiginya memang, sehingga itu bisa menjadi panutan atau menjadi ya katakanlah menjadi guru jurnalistik lah yang saat sekarang, kira-kira gitu ya Dasam ya. Oke. Baik Dasam, barangkali nggak terasa sudah 50 menit ternyata Dasam. Hampir 1 jam ya. Iya. Nah, ini terakhir closing statement, tapi sebelum itu kalau kita lihat dunia jurnalistik ini sekarang kan tidak hanya tulis-menulis, tidak hanya TV, misalnya reporter mencari berita, tidak hanya itu. Bahkan sebagian wartawan-wartawan senior sekarang malah punya channel YouTube sendiri, atau punya media sosial sendiri, sehingga mereka mungkin bisa lebih berekspresi di situ. Padahal kalau kita lihat sebenarnya modalnya dari berita-berita yang beredar juga. Terbit berita pagi, sesuatu dia ulas dengan sudut pandang yang berbeda, orang banyak lihat dan dia dapat duit dari situ gitu kan. Mungkin dari satu sisi sah-sah saja gitu. Tapi melihat dari pola tanpa mencari berita, tanpa langsung di form gitu, Dasam melihat gimana fenomena itu? Atau misalnya seperti Karni Ilyas atau Andi Noya atau Najwa Shihab dengan gaya masing-masing, Rosiana Silalahi, itu kan wartawan senior semua. Dan gayanya kan beda-beda. Kadang-kadang kita melihat, enak juga kadang ngelihatnya gitu. Najwa dengan gayanya mengejar, kalau Karni memancing. Dari sudut pandang Dasam melihat yang begitu sah-sah saja atau bagaimana? Itu sah-sah saja, karena yang orang yang disebutkan tadi, sejumlah nama yang disebutkan itu, dia punya pengalaman dasar, dia punya lobby-lobby, punya link. Dan dia sudah punya itu gitu. Punya itu. Jadi kalau dia tidak muncul, kadang-kadang program dia ditunggu orang. Iya, kita memang termasuk yang menunggu kan gitu. Misalnya Bang Karni. Iya. Bang Karni kita tunggu kan. Iya sih itu. Nah, sekarang ya masih jalan tapi broadcast kan. Kayak juga Najwa Shihab. Bagus. Tapi bagaimana membekali diri kita dengan membuat jaringan itu, link itu yang penting. Kadang-kadang dari banyak tamu yang saya punya pengalaman itu, dari banyak tamu termasuk saya yang antri, tapi karena ada
yang wartawan yang lebih punya nama. Ya, itu yang dia terima dulu. Itu dia terima dulu kita kemudian. Saya tidak menyalahkan orang yang menerima tamu itu, tapi begitulah karena dia percaya. Ya. Jadi wartawan ke sumber berita bagaimana membuat tumbuh kepercayaan itu sebaik mungkin. Nah, persoalannya sekarang wartawan junior ini tidak punya link itu dan tidak membina hubungan dengan narasumber. Hubungan baik. Ya, malah ada yang tidak pernah bertemu. Kalau dulu kalau jadi wartawan itu era saya pasti bertemu. Iyalah. Baru dapat wawancaranya. Kalau sekarang kan enggak. Kadang main telepon aja. Main telepon aja. Okay. Yang paling susah itu ada sekarang dia jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dia nggak mau dia ditelepon. Wow. Dari dulu. Iya. Berarti harus ketemu. Harus ketemu baru bisa dia nyampaikan. Oke. Baik, Dasam. Kita minta closing statement apa? Terakhir Dasam mau ngomong apa? Singkat, padat, silakan Dasam. Harapan atau apa, silakan Dasam. Jadi harapan saya kepada wartawan junior itu, wartawan yang ada ya sekarang yang bekerja di media cetak, media online. Pertama terus belajar, kemudian membina hubungan dengan narasumber, kemudian terus bersemangat dan patuhi undang-undang pers, kode etik, ya itu kuncinya. Kalau itu diabaikan, dampaknya buruk sekali. Oke, makasih. Baik, sampai situ Sam. Sampai. Baik. Terima kasih sahabat Ikhwanul, saya rasa cukup demikian sesi malam hari ini. Sangat banyak masukan, sangat banyak pelajaran. Nah ini kalau senior yang ngomong ya gayanya juga macam-macam tergantung orang. Nah inilah gaya seorang Samsudarman PSSY, putra si Pisang Samsudin, Datuk Kakando. Kami dari Desa Situjuh Bandar Dalam, Kabupaten 50 Kota, tepatnya di pinggang Gunung Sago pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.